A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'il intifa wa lifada bi istifadata wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a 'alal huda wa dalata 'ala khairi ibtira wajhillah wa mardati wa thawabih wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik jemaah Raudatul Aqli sekalian, alhamdulillah kita dapat berkumpul di malam Jumat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk melaksanakan kembali rutinitas kita, yaitu Kamajum alias kajian malam Jumat di malam tanggal 11 Syawal ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Syawal adalah salah satu bulan Hijriyah yang datang setelah kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Yakni Syawal sendiri merupakan bulan ke-10 dari kalender Islam Hijriyah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dan mengkaji bersama-sama apa saja atau amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini. Tetapi teman-teman Raudatul Aqli sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut apa saja amalan-amalan bulan Syawal ini, kita perlu mengenal dulu apa itu bulan Syawal ini. Kita mesti mengetahui atau mengenal lebih dekat apa itu bulan Syawal. Jadi bulan Syawal adalah bulan ke-10 dalam kalender umat Islam setelah bulan suci Ramadan. Syawal sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kata sya'ala, yang berarti dibesarkan, naik, atau meninggi. Pada bulan Syawal ini, kedudukan dan derajat kaum muslimin ditinggikan di sisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah melewati bulan ujian dari segi spiritual dan juga ibadah di bulan suci Ramadan. Dan penamaan Syawal ini diberikan untuk menandakan waktu tahun di mana unta betina akan mengandung bayinya. Dan perumpamaan ini merupakan simbol kehidupan baru dan pembaruan setelah 1 bulan pembersihan spiritual, dan kita kembali suci dan fitri di hari raya Idul Fitri. Adapun amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini ialah satu, amalan pertama yang bisa kita lakukan adalah puasa Syawal 6 hari. Nah, puasa Syawal 6 hari ini bisa bebas, bisa dilakukan berurutan ataupun tidak berurutan. Tetapi dalam melaksanakan suatu kebaikan ataupun amal ibadah, sudah sepatutnya kita melaksanakannya lebih awal atau lebih diutamakan, seperti itu. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana summa atbahu sita min Syawal kana kasiyamud dahri." Artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama 1 tahun.
Jadi kalau kita belajar ilmu matematika di sekolah, kita berpuasa tuh 30 hari ya di bulan Ramadan. Ditambah 6 hari di bulan Syawal, mungkin jumlahnya 36. Itu dalam ilmu matematika umum yang kita pelajari di sekolah. Tapi dalam Islam, 30 hari di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti kita berpuasa 1 tahun alias 360 hari. Maka dari itu amat sangat dianjurkan bagi kita yang mampu berpuasa lagi dan juga tidak memiliki utang puasa untuk melaksanakan puasa Syawal 6 hari ini. Dan yang kedua yakni puasa Senin Kamis. Untuk puasa Senin Kamis beberapa riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW amat sangat antusias dalam melaksanakan puasa Senin Kamis. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan Rasulullah tidak pernah melewatkan puasa sunnah Senin Kamis. Bahkan di hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, amal-amal perbuatan kita itu dilaporkan atau diaudit pada hari Senin dan Kamis. Karena itu aku ingin semua amal ibadahku dilaporkan saat aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti itu. Untuk pelaksanaannya, apakah kita bisa melaksanakannya berbarengan dengan puasa Syawal? Oh, tentu bisa. Bahkan jumhur ulama menjelaskan bahwa pelaksanaan puasa sunnah Syawal dan juga puasa Senin Kamis bisa dilakukan berbarengan supaya kita bisa mendapatkan pahala dari dua puasa tersebut. Dan yang ketiga, puasa Ayyamul Bid. Nah, untuk amalan sunnah di bulan Syawal lainnya yakni puasa Ayyamul Bid, yakni puasa yang dilakukan setiap tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulannya dalam bulan Hijriyah. Bahkan puasa Ayyamul Bid sendiri juga merupakan salah satu puasa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada salah satu sahabatnya Abu Darda yang berbunyi, Awsani khalili bisalasatin la ad'ahunna hatta amuta sawma bisalasati ayyamin min kulli syahrin wa salat duha wa naumi ala witri. Artinya Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ada 3 hal yang aku tidak pernah meninggalkannya hingga aku mati. Yang pertama, berpuasa di setiap 3 hari pada setiap bulannya. Yang kedua, mengerjakan sholat duha. Dan yang ketiga, mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan untuk amalan yang keempat yang bisa kita lakukan di bulan Syawal yakni bersilaturahmi. Nah, bersilaturahmi ini sebenarnya sudah cukup lazim dilakukan oleh umat-umat muslim di Indonesia ketika bulan Syawal, tepatnya pada Hari Raya Idul Fitri. Karena di Hari Raya Idul Fitri, silaturahmi ini sepatutnya bisa menjadi ajang kita untuk saling memaafkan dan juga menggugurkan dosa-dosa kita dan mensucikan diri kita seperti bayi yang baru lahir. Akan tetapi dalam penerapannya di lingkungan sekitar ini terkadang masih terdapat hal-hal yang meresahkan telinga kita, seperti pertanyaan-pertanyaan yang pribadi, ditanya kapan nikah, kamu kerjanya apa, gajinya berapa, ataupun kegiatan seperti pamer prestasi dan pencapaian. Misal anak saya juara ini loh, juara 1 ini loh. Sebenarnya itu ya dilakukan sewajarnya saja, jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita menghilangkan esensi Hari Raya Idul Fitri ini untuk bersilaturahmi
bercengkrama, menanyakan kabar, dan saling memaafkan satu sama lain. Harusnya hal-hal seperti tadi, menanyakan hal yang tidak perlu, apalagi flexing prestasi ini, sepatutnya dikurangi dan jangan berlebihan, jangan sampai menyinggung hati saudara kita itu sendiri. Bahkan silaturahmi ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena begitu banyaknya keutamaan dari silaturahmi ini. Bahkan silaturahmi ini tidak hanya bisa dilakukan di bulan Syawal aja, tetapi bisa dilakukan di bulan-bulan lain juga. Keutamaannya yakni bisa memperlancar rezeki kita dan juga sebagai sarana untuk mencegah dosa yang dapat mengantarkan kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, bagi kita yang belum terbiasa bersilaturahmi, maka bersilaturahmilah mulai dari kepada keluarga, kerabat, dan juga teman-teman terdekat. Karena dengan bersilaturahmi, kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga keberkahan hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang kelima yakni bersedekah. Sedekah ini ya merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW berjanji bahwa dalam orang yang bersedekah ini pasti akan dilipatkan gandakan rezekinya. Mau itu 1 rupiah, 2 rupiah, pasti akan dilipat gandakan. Bahkan sedekah sendiri tidak akan membuatmu miskin, tidak akan membuatmu menjadi fakir. Seperti itu. Kalau kita gak punya uang gimana? Kalau kita gak punya harta gimana? Nah, perlu dipahami bersama bahwa sedekah ini gak cuman sesuatu yang bersifat materi aja. Kita juga bisa sedekah ilmu, seperti membantu teman kita yang kesulitan dalam belajar. Kita bisa mengajari teman kita materinya, itu sedekah ilmu bisa. Ataupun bisa sedekah tenaga. Misal teman kita sedang membutuhkan bantuan kita dalam pekerjaan tertentu, kita bisa membantunya. Itu sedekah. Itu juga termasuk dalam sedekah. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harusnya tidak punya alasan lagi untuk tidak bersedekah, karena sedekah ini gak harus selalu materi loh ternyata. Dan amalan yang keenam yakni iktikaf. Iktikaf yaitu kegiatan di mana kita berdiam diri di masjid dengan melaksanakan beberapa kegiatan ibadah tertentu seperti qiyamul lail, sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf dapat dilakukan selama 1 jam, 2 jam, atau bahkan 24 jam atau seharian penuh. Tetapi dalam penerapannya di Indonesia, sungguh amat disayangkan bahwa kebanyakan dari kita tuh iktikaf hanya di waktu-waktu Ramadan saja, di 10 malam terakhir misalnya, hanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu, tetapi sudah sepatutnya kita juga melaksanakan iktikaf di bulan-bulan lain juga, seperti di bulan Syawal, walaupun hanya itu 1 jam. Sudah sepatutnya kita beriktikaf dan juga memakmurkan masjid. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti orang yang memakmurkannya pasti mendapatkan ganjaran yang amat sangat tinggi pastinya. Nah, selain itu terdapat juga amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan selain 6 amalan tadi, seperti qiyamul lail, menghafal dan membaca Al-Quran, sholat duha, dan lain sebagainya. Masih banyak kok. Ternyata masih banyak selain 6 amalan tadi. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim untuk tetap istiqomah
dan terus menjalankan ibadah yang telah kita lakukan selama 30 hari di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Syawal ini kita jadi kendor ibadah kita gitu. Mentang-mentang ada hadis di bulan Ramadan, iblis setan diikat, dikurung di neraka, jadi gak ada yang godain. Jadi ibadahnya kencang. Di bulan Syawal mah iblis setannya bebas, jadi ibadahnya susah. Jangan kayak gitu. Kalau kita ikhlas niat ibadah karena lillahi ta'ala, pasti Allah juga akan mempermudahkan jalannya untuk kita beribadah. Karena ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan puasa ini sudah sepatutnya kita juga bisa mendapatkan hikmah-hikmahnya. Seperti berpuasa, kita juga melatih untuk menahan diri atau mengendalikan diri, tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Karena pada hakikatnya menahan lapar dan haus itu cuma sementara, teman-teman. Dan kita mengendalikan diri kita itu seumur hidup kita sampai akhir hayat. Karena salah satu kunci kesuksesan kita meraih kesuksesan dunia dan akhirat, bagaimana kita mengendalikan diri kita. Apakah kita ingin melaksanakan perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Mungkin teman-teman Raudatul Aqli yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai amalan-amalan di bulan Syawal ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, karena kesalahan dan ketidaksempurnaan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin apabila di antara kalian yang memiliki koreksian dari apa yang saya sampaikan, ataupun saran, komentar, kritik, ataupun request konten selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan juga like juga channel ini agar kita bisa selalu membagikan konten-konten yang positif kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.